Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayu Kusminta Dewi. Saya dari Prodi Sistem Informasi 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini saya ada data-data motivasi, motivasi, minat, dan prestasi. Nah, di sini kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita masuk ke variable view. Nah, ini kita klik X1, lanjut X2, lalu Y. Nah, di sini labelnya kita buat motivasi, lalu sini minat, dan terakhir prestasi. Nah, lanjut kita ke data view. Nah, di sini sudah terdapat X1, X2, X3-nya. Nah, di sini kita balik lagi ke Excel-nya. Data tadi kita copy. Ini kita masukkan di sini. Nah, setelah ini kita masuk ke analis. Lanjut kita klik regression, lalu linear. Nah, di sini prestasi saya masukkan ke dependen, lalu motivasi dan minat. Masuk ke independence dan minat juga dimasukkan ke independen. Nah, lanjut ini kita klik aja oke. Nah, ini dia hasil output dari data yang kita masukkan tadi. Nah, lanjut. Perumusan hipotesis. H1, hipotesis 1 terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi atau Y. Nah, hipotesis 2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi atau Y. Nah, hipotesis 3 terdapat pengaruh motivasi atau X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi atau Y. Nah, tingkat kepercayaan 95% adalah 0,05. Lanjut, dasar pengambilan keputusan uji T. Jika nilai SIK lebih kecil 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. T tabel, rumus T tabel sama dengan T kalau ini sama dengan T 0,025 bagi 9 sama dengan 2,262.
Lanjut uji F. Jika nilai SIK lebih kecil 0,05 atau F hitung lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Lanjut pengujian hipotesis 1 dan hipotesis 2 dengan uji T. Nah, ini hasil outputnya tadi ini. Oke, lanjut. Pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai SIK untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,992 lebih kecil T tabel 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua atau H2, diketahui nilai SIK untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai T hitung 3,441 lebih besar T tabel 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis 3 dengan uji F. Nah, di sini hasil dari uji F-nya 23,978 dan SIG-nya 0,00. Pengujian hipotesis ketiga ini berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F itu dihitung 239,78 lebih besar dari F tabel 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, di sini perumusan hipotesisnya itu hipotesis pertama terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Dan hipotesis 3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaannya 95% sama dengan 0,05. Sekian penjelasan saya tentang regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.